Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tafsir dari SMK Negeri 1 Cirebon. Semoga kalian masih dalam kondisi sehat selalu. Pada video sesi 4 ini, saya akan meneruskan materi tentang instalasi kontrol berbasis PLC pada mata pelajaran Sistem Kontrol Terprogram. Pokok pembahasan materi kali ini yaitu tentang wiring dan terminasi. Kita mulai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu antara lain, pertama, memahami standar prosedur wiring pada instalasi kelistrikan. Yang kedua, merencanakan instalasi rangkaian kontrol listrik sesuai standar. Dan yang terakhir adalah membaca terminasi pada gambar rangkaian. Kita mulai dengan standar prosedur instalasi kontrol kelistrikan. Ketika kalian akan memasang instalasi kelistrikan, kalian harus mengikuti standar atau aturan prosedur instalasi. Tujuannya adalah, yang pertama, untuk mempermudah saat proses instalasi. Yang kedua, safety atau keamanan instalasi yang kalian buat lebih terjamin. Yang ketiga, mempermudah pembacaan rangkaian saat analisis jika terjadi kerusakan. Dan yang terakhir, mempermudah pengembangan rangkaian. Standar prosedur instalasi rangkaian kontrol diantaranya tata letak komponen. Aturan tata letak komponen dalam instalasi kontrol antara lain jarak antar komponen ke jalur kabel atau duct kabel. Selanjutnya, aturan panjang kabel yang harus dilebihkan saat pemotongan kabel. Dan yang terakhir, aturan urutan letak atau posisi komponen pada panel. Kita mulai dengan aturan pertama, jarak antar komponen ke jalur kabel atau duct kabel, yaitu sekitar 4 sampai dengan 6 cm. Ketika kalian memasang komponen pada panel, sebelumnya kalian harus rencanakan jarak sisi luar komponen dengan jalur kabel atau duct kabel. Tujuannya adalah untuk memberi celah atau jarak saat pemasangan atau pelepasan komponen serta kabel. Tujuan lainnya yaitu agar adanya sirkulasi udara yang cukup di sekitar komponen. Sirkulasi ini sangat dibutuhkan untuk pendinginan komponen saat bekerja, sehingga panas pada komponen akan terbuang dan usia pemakaian jauh lebih lama. Aturan selanjutnya dari tata letak komponen yaitu pemotongan kabel yang terhubung ke kaki komponen harus dilebihkan sekitar 4 sampai dengan 6 cm. Tujuannya adalah untuk mempermudah saat pemasangan atau pelepasan komponen pada panel. Selain itu, untuk mempermudah pergeseran komponen jika terjadi pergantian atau penambahan komponen pada panel tanpa harus mengganti kabel yang sudah terpasang. Aturan yang terakhir dari tata letak komponen yaitu urutan posisi komponen sesuai fungsi dasar komponen. Posisi atau letak komponen diurutkan sesuai dengan urutan penomoran dan proses kerjanya. Pemasangan komponen pada panel harus direncanakan dengan urutan kerja. Jadi, sebelum meletakkan komponen, kalian harus memahami fungsi kerja rangkaian terlebih dahulu dengan membaca urutan penomoran komponen pada gambar rangkaian. Letak komponen harus pada posisi yang mudah dibaca, baik itu identitas maupun spesifikasinya. Penomoran ini bertujuan untuk mempermudah pelacakan dan analisis jika terjadi kerusakan pada sistem atau mesin. Selanjutnya, mungkin kalian sudah mengetahui tentang aturan penggunaan kabel pada instalasi kelistrikan. Untuk penggunaan kabel pada instalasi kelistrikan dengan sumber tegangan 3 fase, warna setiap kabel ditentukan dengan warna merah, kuning, dan hitam. Menurut aturan terbaru, warna merah diganti dengan warna coklat, warna kuning diganti dengan warna hitam, sedangkan warna hitam diganti dengan warna abu-abu. Jadi, menurut aturan terbaru, warna yang digunakan adalah coklat, hitam, dan abu-abu secara berturut-turut L1, L2, dan L3. Untuk warna netral dan grounding, aturannya tetap sama, yaitu menggunakan warna biru untuk netral dan warna hijau strip kuning diperuntukkan untuk grounding. Sebagai tambahan, jika rangkaian kelistrikan bersumber pada tegangan 1 fase, untuk fase perlu diberikan labeling sebagai tanda adanya tegangan pada kabel tersebut. Dan untuk kabel kontrol yang menggunakan tegangan fase 220 volt perlu diberikan warna abu-abu. Saat kalian memasang kabel pada kaki komponen, pastikan posisi kontak pada kontaktor harus tepat, di mana kontak yang terhubung sebagai masukan arus listrik atau sumber tegangan berada di posisi atas atau sebelah kiri, sedangkan kontak keluarannya yang terhubung ke beban atau ke komponen lain berada di bawah atau sebelah kanan.
Hal ini berlaku juga pada saat kalian memasang modul kontrol. Sedangkan untuk koil pada kontaktor atau relay, kita kenal A1 dan A2, di mana A1 terhubung ke sumber tegangan dan A2 terhubung ke netral. Sekarang kita bahas aturan teknis pemasangan kabel pada kaki komponen atau terminal. Saat kalian mengupas kabel, gunakan alat tangan yang sesuai, yaitu tang kupas atau crimping tool, sehingga tidak ada serabut kabel yang terputus. Saat kalian mengupas, pastikan panjang kupasan isolasi tidak melebihi lebar terminal, yaitu sekitar 4 sampai dengan 6 mm. Selanjutnya, pelintir serabut kabel dan pasang pada sekung kabel untuk mendapatkan koneksi yang baik dan kokoh. Gambar berikut adalah cara meletakkan kabel pada terminal atau kaki komponen. Jika kabel dipasang dari arah kiri, masukkan ujung kabel yang telah dikupas dan disekun di sebelah atas terminal, dengan tujuan saat terminal dikencangkan, kabel akan tertarik ke dalam dan koneksi akan menjadi lebih kuat. Gambar selanjutnya, jika kabel dipasang dari arah atas, maka ujung kabel dimasukkan di sebelah kanan terminal, dan jika kabel dipasang dari arah kanan, masukkan ujung kabel di sebelah bawah terminal. Dan gambar terakhir, jika kabel dipasang dari arah bawah, masukkan ujung kabel di sisi kiri terminal. Selanjutnya kita bahas penomoran kabel atau marking. Nomor kabel atau marker berbentuk cincin nomor yang terbuat dari bahan karet sintetis atau dari bahan fiber dengan ukuran lubang disesuaikan dengan diameter kabel. Penomoran kabel bertujuan untuk memberi tanda hubungan antara kaki komponen. Dengan tanda nomor ini, teknisi akan mudah menelusuri proses kerja rangkaian sesuai dengan gambar wiring. Standar penomoran cincin kabel diurutkan sesuai dengan arah baca, yaitu dari kiri ke kanan atau dari bawah ke atas. Coba kalian perhatikan gambar penomoran kabel berikut ini. Selanjutnya adalah tentang penomoran kabel. Aturan penomoran kabel disesuaikan dengan gambar rangkaian dengan mengacu pada proses kerja. Nomor komponen dipasang di bagian depan bodi komponen dengan tidak menutupi spesifikasi komponen. Dan aturan terakhir dari wiring instalasi adalah jalur kabel. Aturan ini bertujuan untuk mempermudah proses maintenance dan perbaikan. Jalur kabel disusun sesuai dengan fungsinya, di mana saat perakitan kabel power dipasang sebelum kabel kontrol. Jika memungkinkan, kabel power dipisah di jalur tertentu dengan kabel kontrol. Jika kabel power berada pada satu rel dengan kabel kontrol, berikan pelindung atau shield pada kabel kontrol yang terhubung dengan grounding. Tujuannya adalah untuk menghindari dan melindungi sinyal kabel kontrol dari pengaruh medan elektromagnetik yang berasal dari kabel power. Pembahasan terakhir pada sesi kali ini adalah terminasi kabel. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Terminasi yaitu titik hubung antar kaki komponen yang terpasang pada palet panel seperti MCB, kontaktor, relay, timer, thermal overload, modul kontrol, dan power supply. Dengan komponen-komponen yang terpasang di luar palet panel seperti lampu dan saklar yang terpasang pada pintu panel, atau komponen-komponen yang terpasang terpisah dari panel seperti motor listrik, solenoid valve, sensor, dan sumber tegangan. Terminasi komponen ditandai dengan huruf X dengan aturan yang disesuaikan dengan kesepakatan pengguna rangkaian seperti drafter dan teknisi atau operator mesin. Selanjutnya, dengan berpedoman pada terminasi ini, seorang teknisi akan mudah melakukan pengukuran tegangan saat proses troubleshooting, karena pada titik terminasi ini, tegangan, arus atau sinyal input-output akan mudah diukur. Demikian video pembahasan wiring dan terminasi instalasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang prosedur menggambar rangkaian kontrol berbasis PLC menggunakan key electrotest. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.